Halo warga Kemako, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan diberikan kemudahan, terutama urusan-urusan perkuliahan nih. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah dompetnya masih aman? Apa udah masuk ke masa-masa mie instan? Wah tenang, kali ini kita akan ngobrolin nih tentang uang. Biar uangnya nggak hanya cuma masuk ke rekening doang. Saya, Naufal Rizky Rabani, akan memandu teman-teman kalian pada acara improv kali ini. Pada improv kali ini kita akan membawakan tema yang sangat krusial nih, yang sangat penting tapi sering dilupakan oleh mahasiswa, yaitu financial planning, menjaga keuangan dalam perkuliahan. Pada podcast kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengatur uang dan apakah tantangan-tantangan dalam budgeting dan harapan ke depan untuk finansial kita bersama. Nah, kali ini kita udah kedatangan sosok yang spesial nih dan luar biasa. Beliau salah satu dosen di Universitas Pendidikan Indonesia dan juga sekaligus pembimbing mahasiswa. Mari kita sambut Ibu Latifahni Arudia, SPD MCS. Oke, terima kasih banyak Nova. Halo semuanya, halo Kemakom, sehat-sehat ya semua. Alhamdulillah sehat-sehat Bu di sini. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Bu tentang keuangan, kita harus lebih dekat dulu Bu dengan Ibu. Karena kalau kata orang tuh tak kenal maka tak sayang Bu. Boleh kayaknya teman-teman yang ada di YouTube channel Kemakom ini pengen kenalan sama Ibu, boleh Ibu perkenalan diri terlebih dahulu Bu. Oke, perkenalkan nama saya Latifahni Aridia Alfitri, SPD MCS, bisa dipanggil Fani. Kalau apa ya, SPD MCS-nya mungkin perlu dijelaskan nggak ya SPD-nya itu nanti insya Allah gelar kalian nanti. Karena Ibu juga tingkat kalian sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya. Ibu lulus 2016. Gitu. Oh berarti Ibu lulusan Universitas Pendidikan Indonesia juga? Iya, alumni Pendidikan Ilmu Komputer. Kemarin malam itu saya lihat ini Bu, LinkedIn Ibu. Oh iya? Kan saya riset dulu ya. Masih ada ya? Oh, itu udah nggak aktif lagi ya Bu? Udah jarang dibuka. Oh, Nanti Ibu buka, masukin foto-foto ke Makom. Baik. Ibu salah satu lulusan dari Universitas Gadjah Mada juga, Bu? Alhamdulillah tahun 2021. Tahun 2021 dan lulusan dari Institut Teknologi Bandung. Oh, itu bisa dibilang short course aja. Jadi dulu S2-nya double degree. Oh, double degree, Bu. Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Ternyata udah double degree. Di samping menjadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, Bu, apakah Ibu mempunyai kesibukan-kesibukan lain? Boleh dijelaskan? Oh, kalau kesibukan secara profesional hanya jadi dosen kalian ya, karena Ibu sedang menikmati istilahnya kalau dari kami itu menikmati kembali ke kandang. Jadi sedang menikmati jadi dosen di kampus sendiri. Jadi kalau kegiatan-kegiatan di luar ya paling bisnis kecil-kecilan aja sama merawat keluarga, menjaga keluarga. Jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang baik ya Bu? Iya, alhamdulillah insya Allah. Saya sebenarnya penasaran Bu, Ibu mempunyai motivasi atau landasan hidup menjadi dosen Bu? Motivasinya jadi dosen itu seperti apa gitu Bu? Wah, pertanyaannya ini ya. Kalau motivasi, sebenarnya mungkin semoga bisa relate juga ya kalian ya. Kan kita kan mungkin teman-teman yang pendidikan ketika masuk ke kampus ini, ke prodi ini, mungkin sudah terbayang akan jadi pendidik. Jadi dulu tuh sebenarnya kita ibu itu dipanggil Bu Guru. Tapi entah gimana ceritanya, gimana rezekinya, lulus S1 itu langsung dapat kuliah buat S2 di 3 kampus itu. Jadi ya udah Ibu kuliah aja di kampus-kampus itu. Terus tiba-tiba lulus aja pandemi, daftar CPNS, jadi dosen. Jadi nggak jadi dipanggil Bu Gurunya, jadinya Bu Dosen. Motivasinya karena pengen jadi pendidik aja. Pengen jadi pendidik ya. Alhamdulillah ya Bu sampai sekarang masih mengajar. Berarti udah selama berapa tahun ini Bu jadi pengajar? Kalau mengajar berarti dari 2016 ya, dari lulus. Tapi kan sempat kepotong pandemi ya. Berapa itu berarti nak? Ayo 25 dikurangi 16. 25 kurang 16 berapa ya Bu? Berapa nak? 9 ya. Dipotong 2 tahun, 7 tahunan lah. Oh, berarti udah lumayan panjang ya Bu? Iya, tapi nggak semuanya kampus. Ibu pernah ngajar di SMA, di SMK, di SMP, bahkan di PAUD tetangga juga pernah ikut-ikutan. Nah, menarik nih Bu. Tadi Ibu ngomong
menjadi pengajar ya Bu, boleh diceritakan kalau boleh Bu perjalanan karir Ibu sebagai pendidik dan pengajar ini Bu? Wah seru nih, panjang ini. Nanti kita bisa tetap 1 jam ini. Jadi ya ini aja singkatnya Ibu, waktu kan di kampus kita ya pendidikan itu ada mata kuliah P3K ya kalau sekarang namanya, dulu kan PPL. Kalau Nondik mungkin magang ya. Nah itu dulu itu Ibu di satu SMK, di sana PPL-nya, kemudian ketika lulus mereka minta buat ngajar di sana. Jadi Ibu sempat ngajar di SMK itu sambil kuliah S2 di ITB. Nah, dapat 1 tahun, Ibu pindah ke Jogja. Di Jogja itu baru mulai lanjutin cari-cari. Jadi kan bosan ya kuliah terus. Jadi sambil coba ngajar, ngelamar-ngelamar. Ibu pernah merasakan juga nyebar-nyebarin CV-CV itu. Ngeprint, ngebar CV ke sekolah-sekolah. Jadi dulu tuh mikirnya sedapatnya aja di SMP, SMA, SMK yang menerima. Alhamdulillah ada beberapa. Jadi guru terbang. Senin ngajar di mana, Selasa di mana, Rabu di mana. Kayak gitu. Terus di sini jadi sama kalian. Berarti bukan terakhir ya Bu, tapi sekarang itu di Universitas Pendidikan Indonesia di Pendidikan Ilmu Komputer. Iya, kembali ke rumah. Alhamdulillah. Beralih Bu ke kita sekarang bahas mahasiswa-mahasiswa yang ada di Pendidikan Ilmu Komputer dan Ilmu Komputer ya Bu. Nah menurut Ibu ya Bu, skill apa aja yang harus dipunya oleh seorang mahasiswa itu dan biar bisa menunjang untuk masa depannya lebih baik dan finansialnya pun lebih baik Bu? Skill ya? Nah ya skill Bu. Skill itu kan ada 2 ya, ada soft skill sama hard skill. Kalau soft skill itu Ibu berharap sekali mahasiswa Ibu, baik pendidikan maupun yang ilmu komputer murni itu punya soft skill untuk komunikasi, untuk berbicara. Karena setelah Ibu merasakan bekerja di pendidikan dan kan Ibu juga pernah kerja di startup, pernah di perusahaan juga, itu sangat-sangat penting itu adalah skill komunikasi. Jadi hard skillnya memang bagus, codingnya bagus, penguasaan materi ngajarnya bagus, tapi menemukan beberapa rekan-rekan yang kurang bisa ngomong, kurang bisa mengekspresikan dirinya, itu jadinya menghambat. Jadi Ibu sangat berharap mahasiswa kita itu, mahasiswa Ibu terutama, dan kalian juga itu bisa untuk minimal mengungkapkan apa yang ada di pikiran kalian, mengekspresikan gitu. Jadi nggak hanya diam aja di rumah ngoding, tapi udah bagus, tapi nggak bisa dijelaskan ini maksudnya apa, ini pengerjaannya gimana, kan sayang ya. Jadi untuk soft skill Ibu harap teman-teman bisa latihan mengekspresikan diri sendiri sebagai bagian juga bentuk apresiasi diri sendiri. Kalau hard skillnya mah itu tergantung peminatan ya. Kalau Nondi kan banyak ya, ada yang ke software, ke network, nah itu diserahkan ke keahlian masing-masing. Baik Bu. Mungkin ini komunikasi ini menjadi PR untuk kita semua ya Bu. Iya, betul. Terutama di fakultas saintek ya Bu. Betul. Gak di mana memang IT. Soalnya kalau kita membandingkan dari sosum sama saintek itu berbeda jauh. Orang sosial sama orang sain. Iya betul. Iya sih memang. Cuma ya mungkin kita memang tidak perlu terbuka soshum ya, tapi minimal kita bisa aja mengomunikasikan apa yang sudah dikerjakan. Oke, baik Bu. Kemudian menurut Ibu tantangan terbesar Ibu menjadi dosen ini Bu, apakah ada sejauh ini? Boleh jawaban jujur gak? atau jawaban yang menyenangkan? Boleh jawaban yang jujur dulu Bu, baru nanti menyenangkan. Jawaban jujurnya tantangan Ibu, kalian mahasiswa itu tantangan Ibu sebenarnya, tantangan kami dosen, karena kalian itu beragam sekali. Nah kalian tuh macam-macam banget. Jadi meskipun kami diajarkan pedagogik untuk menghadapi A, B, C, di satu kelas tuh ada semua A, B, C, D-nya. Jadi harus penerapan beberapa metode di satu kelas. Itu kalau jawaban jujur banget, tapi jangan tersinggung loh ya. Gak ada yang nyebelin kok kalian. Kalau yang jawaban menyenangkannya, tantangan itu sebenarnya dari diri sendiri. Jadi mungkin ini juga buat teman-teman yang arahnya ke pendidikan. Pekerjaan ini kan lebih tepatnya seperti pelayan. Kami melayani publik, melayani mahasiswa, melayani masyarakat. Jadi terkadang ada hal-hal yang bentrok antara saya pengennya seperti ini, tapi ternyata masyarakat atau mahasiswa inginnya seperti apa. Jadi kita harus menyesuaikan. Baik. Tapi bisa diatasi kok, alhamdulillah. Mungkin jawaban Ibu bagus sekali ya. Keren Bu jawabannya. Tapi saya mau minta pendapat dari Ibu, kayaknya di zaman sekarang ini banyak orang tua yang berkonotasi negatif, mohon maaf ya Bu, terhadap pengajar, guru, dosen,
dan lain sebagainya ya Bu. Karena untuk apa, kadang orang tua tuh bilang untuk apa sekolah tinggi-tinggi nanti kalau ujungnya jadi pengajar Bu. Kalau menurut Ibu, tanggapan Ibu seperti apa? Wah, itu agak cukup menyakitkan ya. Buat Iya apa benar. kuliah tinggi-tinggi tapi jadi pengajar itu mungkin Ibu juga pernah baca. Dan ini mungkin sedikit bias karena Ibu perempuan. Perempuan itu bahkan laki-laki juga sebenarnya sekarang kan sudah era para bapak-bapak yang mengajari juga ya. Menjadi pengajar itu memang terkesannya kecil karena kami tidak bisa berkembang atau bukan, kalau jujur mungkin tidak bisa sekaya profesi lain. Tapi perlu diingat, pengajarlah yang melahirkan orang-orang itu. Dari pengajar bisa lahir seorang CEO. Dari pengajar bisa lahir apa? Programmer, dokter. Jadi ya Ibu syukurin jadi pengajar karena selain mendapatkan material juga mendapatkan kepuasan moral. Itu sih yang Ibu Benar Bu. junjung tinggi. Seperti itu. Kalau saya boleh bilang sebenarnya saya salut sih Bu sama semua pengajar-pengajar yang ada. Terkhususnya di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan dosen ya Bu. Salut banget karena menurut aku juga yang menjadi landasan hidup aku bahwa menjadi guru tuh ilmu pahalanya ataupun ganjarannya nggak bakalan terputus ya Bu. Benar Bu? Insya Allah. Amin insya Allah. Akan selalu ada ilmu-ilmu bermanfaat dan yang kata Ibu tadi yang bakal melahirkan sosok-sosok besar yang ada di dunia ini ya Bu. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Tadi udah menjawab tentang kehidupan Ibu Fani. Mohon maaf kalau terlalu personal ya Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Mohon maaf terlalu personal. Kemudian kita akan masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu. Kita masuk ke topik utamanya aja Ibu. Kita akan membahas nih tentang uang nih Bu. Tentang uang. Financial planning. Emang segala sesuatu tuh bukan tergantung sama uang ya Bu. Tapi semua keputusan hidup bergantung dengan keuangan kita. Betul ya Bu? Tidak bisa munafik ya masalah itu ya. Baik Bu. Nah, untuk pertanyaannya mungkin Ibu dulu sebelum dosen pasti pernah jadi mahasiswa ya Bu? Iya, tentu saja. Ketika dulu Ibu mahasiswa, cara mengatur atau budgeting perencanaan keuangannya seperti apa sih Bu? Nah ini menarik nih, karena kan kita sudah berbeda era ya. Jadi kalau zaman Ibu dulu, yang semoga bisa diterapkan juga di era sekarang, itu Ibu selalu menggunakan part chai yang kita persen-persenkan itu loh nak. Jadi misalnya Ibu dapat dari, kan Ibu masih dapat dari kiriman orang tua, itu Ibu catat dulu kan belum begitu banyak zamannya aplikasi-aplikasi keuangan kayak sekarang. Jadi Ibu tulis di notepad, ditulis pakai tangan, itu sebulan itu saya berapa puluh persen buat makan, berapa puluh persen buat kegiatan kuliah, dan sebenarnya semuanya itu utamanya itu adalah Ibu menentukan dulu prioritas. Jadi misalnya baru dapat kiriman, Ibu langsung mikir, oh prioritas saya bulan ini adalah melakukan apa, atau saya ada rencana prioritasnya mau kemana kalau misalnya emang mau refreshing atau mau apresiasi diri. Jadi dari situ baru kita rincikan lagi, tapi memang ya Ibu juga maksudnya masih seumuran kalian mungkin masih kadang suka gak begitu sesuai dengan rencana ya. Kadang ada yang kelebihan nih budget di bidang A, ya udah berarti yang bidang B-nya disesuaikan lagi seperti itu. Jadi ya budgeting Ibu sesederhana mencatat prioritasnya apa, terus itu berapa persen yang Ibu alokasikan buat kegiatan itu. Sederhana kok. Ketika Ibu mengatur perencanaan itu, apakah ada alasan tertentu Bu? Apakah ada pengaruh lingkungan? Apakah ada hal yang ingin dicapai? Kalau anak zaman sekarang kan pengen beli iPhone gitu Bu. Nah kalau Ibu prinsipnya itu lebih ke Ibu sampai sekarang, sampai hari ini bahkan jadi dosen pun, itu Ibu selalu memakai prinsip reward dan punishment ke diri sendiri. Jadi ya istilahnya kalau kalian apa sih FOMO ya. Kalau istilah zaman sekarang ya yang nggak mau ketinggalan. Jadi dulu tuh Ibu selalu kalau mau senang-senang itu Ibu harus melakukan sesuatu dulu. Yang paling simpelnya ada nak, yang kalian juga semua bisa lakukan, mengerjakan tugas. Jadi Ibu bakal makan enak kalau tugasnya udah selesai. Sesimpel itu aja. Kalau misalnya minggu ini ada tugas 3, pokoknya saya makan es krim kalau tugas 1 udah beres. Ntar kalau tugas 1 udah beres baru beli es krim. Tapi kalau selama itu belum beres-beres, saya nggak boleh makan es krim dulu.
Oh, Sesimpel itu sebenarnya. Nah. Ya nggak mesti es krim lah, apa ayam penyet, ayam geprek, apa makanan-makanan yang menurut kalian mewah itu disimpan di akhir buat reward. Jadi kita juga ada motivasi selain tugasnya cepat selesai, bisa makan lebih enak juga. Kalau dulu seperti itu. baik. Cuma kalau sekarang semoga bisa diterapin juga ya. Insya Allah. Berarti ibu mengatur keuangan ini untuk, mohon maaf kalau saya salah, alasannya untuk memberikan reward ke diri ibu sendiri. Iya. Oh, seperti Harus. itu. Orang pertama yang harus kita bilang terima kasih adalah diri sendiri. Ya, Bu. Orang pertama satu-satunya atau yang utama harus kita bahagiakan itu adalah diri sendiri. Jadi lakukan apapun yang kalian bisa untuk membahagiakan diri sendiri. Baik. Kalau ibu kan dengan makan, kalau yang lain nggak tahu ya dengan apa ya. Benar, Bu. Kayak gitu. Oh, kita tarik lagi ke pertanyaan tadi sebelumnya. Kata ibu, perencanaan keuangan ibu itu ditulis di notepad, kemudian menuliskan Dibuat per persenan. dibuat per persenan. Nah, apakah ibu punya target-target khusus berapa persen dialokasikan untuk nabung, Bu? Ada, tapi kalau nabung tuh ibu zaman dulu belum ada ininya, belum ada bank digital. Oh Jadi iya. kalau dulu tuh ibu suka banget sama uang 1000 koin, kan itu baru keluar juga kan dulu. Jadi dulu ibu targetnya seminggu tuh nabung 5 koin minimal. Tapi itu karena belum tentu dapat koinnya, jadi kadang dibikin lembaran dulu, nah masukin. Jadi dulu ibu kan masih pakai botol kayak gini nih, dikosongin terus dibersihin, masukin uang. Jadi ini nggak boleh dibuka lagi, kecuali darurat banget. Jadi ibu kayak gitu nabungnya. Oh, berarti ibu di botol ya, Bu? Iya di botol, Memanfaatkan. bukan ini sih, ini belum ada dulu. Manfaat sekarang kalau ibu boleh cerita, yang uang koin 1000 itu, ibu dapat 2 botol. Botolnya hampir 500.000. Dan itu satu botolnya ibu pakai, ibu kasih ke adik ibu buat saweran nikahannya. Dalam jangka waktu berapa bulan? Dalam jangka 4 tahun itu. Oh, 4 tahun. Dapat 500.000 dari uang koin itu, belum termasuk tabungan-tabungan yang lembaran-lembaran. Iya, lumayan ya ibu. Lumayan. Nah, benar sekali. Kemudian Bu, biasanya saya tuh kalau pengen nabung selalu ada terdistraksi ataupun terganggu sama teman-teman lah yang ngajak nongkrong dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut ibu ada tips gak sih biar kita bisa menghindari seperti itu tuh, Bu? Nah, kalau yang seperti itu sebenarnya ada 2. Iya, Bu. Yang pertama, nabung dulu, terus sisanya baru buat jalan-jalan. Tapi ada juga yang jalan-jalan dulu, nanti pokoknya seberapapun sisanya ditabung. Itu tergantung kembali lagi ke teman-teman lebih cocok sama yang mana. Kalau ibu pribadi cocok yang pertama. Jadi misalnya udah punya uang 50.000, 10.000-nya ibu tabung dulu, disimpan. Tapi dia sifatnya masuk tabungan alhamdulillah. Kalau nanti kepake juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya menabung itu bukan paksaan juga loh nak. Jadi jangan sampai kalian kayak, saya cuma punya 50, terus 10-nya buat nabung. Malah jadi berat, terus kayak, aduh masa harus nabung sih padahal uangnya cuma dikit. Nah itu jangan juga. Nanti kalian jadi nggak enjoy nabungnya. Pokoknya tabunglah uang yang memang sedang dingin, yang memang nggak akan dipakai. Jadi kalau misalnya kalian punya 50, kalian yakin nih, dengan 40 aja aku bisa kok jalan sama teman-teman. Jadi 10 ditabung. Gitu. Berarti kita harus menabung terlebih dahulu. Iya, baiknya nabung dulu sebenarnya biar nggak kepake. Baik ya Bu. Itu mungkin tantangan saya ya Bu sebagai mahasiswa. Kalau menurut ibu sendiri, dari ibu riset atau ibu analisis mahasiswa-mahasiswa ini, tantangan terbesar mahasiswa dalam mengatur perencanaan keuangan seperti apa sih? Tantangan terbesar kalau yang ibu perhatikan nih, dan semoga ibu salah, itu FOMO ya. Nah, benar, itu Bu. gengsi sebenarnya kalau ibu perhatiin loh ya. Tapi kalau yang merasa langsung kena hati ya jangan senyum-senyum gitu lah. Tapi kalau misalnya memang salah, semoga salah. Kalau ibu perhatikan tuh seumuran kalian ya, itu biasanya gengsi, pengen ikut-ikutan temen, meskipun misalnya pada main ke kafe mana, pada sebenarnya kalian belum begitu butuh gitu buat ikut nongkrong-nongkrong. Betul Bu. Nah itu kan bisa dikurangi atau dengan cara ada caranya. Kalau ibu boleh saran, mungkin bisa influence temennya untuk melipir ke kafe yang lebih approachable, atau malah kalian yang ngajak. Sekarang tuh udah banyak juga loh, udah ngetrend juga loh untuk nongkrong di kayak warteg-warteg gitu. Benar Bu. Yang murah-murah. Atau cari yang alam malah lebih bagusnya. Ke tempat yang kalian nggak perlu spend banyak, jadi kayak ke taman-taman atau ke pinggir sungai sambil nyebur bareng misalnya. Jadi cari tempat-tempat yang lebih ke alam, yang bukan butuh banyak spend butuh banyak keluar
uang buat beli makan minum. Oh, benar, Bu. Gitu sih. Oke, mungkin kata Ibu tadi bilangnya FOMO ya. Saya pengen nambah dikit sebagai Apa tuh? Gen Z ya, Bu. Oke, gimana? Boleh nih, bagus nih. Kalau menurut saya itu Gen Z sekarang tuh kayak bingung antara kebutuhan sama keinginan, Bu. Karena terganggu sama adanya standar-standar TikTok, Bu. Aduh, Apakah betul, Bu, seperti itu? lo kan lagi kayak yang gitu nih Iya. kalian. Tapi ya sebenarnya itu nggak cuma Gen Z sih ya, yang setua ibu juga banyak kok yang merasa kalau kalian kan mungkin tadi ya apa nongkrong ikut temen standar TikTok ya. Ya, Kalau standar seumuran ibu TikTok. kan udah spend apa? Oh ini lemarinya bagus. Ya gitu sama sebenarnya kita juga. Cuma memang tadi tuh kembali tadi coba kalian buat prioritas tadi. Oh. Dari prioritas itu misalnya saya bilang katakanlah butuh apa laptop atau gimana. Jadi prioritas itu kalian kan bisa ngitung plus minusnya. Plusnya kalau punya itu apa atau kalau beli itu plusnya apa, dan kalau kita nggak punya atau nggak beli barang itu minusnya apa. Nah kalau kebayang nih, oh kalau saya nggak beli itu nanti minusnya gini. Cari alternatifnya. Kira-kira ada nggak ya barang lain atau kafe lain yang bisa memenuhi minus itu tapi dia lebih murah misalnya. Oh, baik. Jadi prioritas, terus plus minus, sama cari alternatif. Terus kalau misalnya alternatifnya udah ada ternyata kalian nggak begitu butuh juga ya berarti nggak usah dibeli, bisa ditabung uangnya. Oh, mungkin yang Ibu maksud itu seperti SWOT analisis gitu ya, Bu? Oh iya, tapi itu weakness, versi profesionalnya ya. Iya, mungkin semoga mahasiswa bisa menerapkan seperti itu ya, Bu, Iya. di finansialnya. Oke, kalau misal kita persempit ya, Bu, lingkungannya ke pendidikan ilmu komputer sama ilmu komputer. Kalau tadi kan tantangannya FOMO. Nah, tantangan untuk mahasiswa ilmu komputer dan pendidikan ilmu komputer tuh ada masalah khusus nggak sih, Bu? Nah, ini juga semoga ibu salah ya. Tapi kalau yang gue perhatiin tantangan di Kemalkom ini biasanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Seperti aksesoris komputer atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sebenarnya kurang ya, kayak misalnya kalau sekarang masih pakai flash disk nggak ya? Kan kadang flash disk tuh baru beli satu udah hilang, temennya entah kemana beli lagi. Mungkin sekarang udah pakai hard disk, Bu. Hard disk ya? Oh, hard disk lebih mahal lagi kan Lebih ya? mahal lagi. Kadang kan hard disk nyolok satu, nanti yang lain muter-muter kena virus rusak, beli lagi. Terus juga kan kayak headset, kalian kan suka pakai headset yang Bluetooth. Kemudian juga mungkin kalau yang network ini kan perlu beli alat-alat IoT apa. Jadi kalau ada ibu yang perhatiin mahasiswa sini yang berkaitan dengan akademik juga itu banyaknya spendnya di aksesoris elektronik ya, teknologi. Ya kalau mendukung buat belajar sih ya ibu setuju ya, cuma ya jangan terlalu yang mewah-mewah. Kalau misalnya memang yang penting berfungsi aja. Kalau memang. Berarti kembali lagi ke prioritas kita ya, Bu. Tapi betul nggak tadi ibu ini kalau kalian banyak spendnya di teknologi? Bener nggak? Betul, Bu. Tapi kalau menurut Ibu jika spendnya itu untuk hal yang produktivitas itu tidak apa-apa ya, Bu? Itu nggak apa-apa, selama kita bisa memanfaatkannya. Jadi yang penting berfungsi. Baik, Bu. Kemudian Ibu apakah ada melihat hal yang berbeda gitu pandangan mahasiswa di zaman Ibu ya, Bu, melihat finansial itu terhadap mahasiswa sekarang, Ibu? Sebenarnya sama aja ya kita. Mungkin yang perbedaannya hanya objek yang kita belinya aja. Kalau zaman ibu kan dulu karena belum terlalu banyak aplikasi-aplikasi premium, terus juga belum banyak dompet digital. Jadi kita lebih memang kalau kita megang cash dan kalau habis ya udah kita stop spendingnya. Cuma kalau sekarang kan karena bisa digital ya, jadi ada yang premium tapi mungkin itu makan uang ngambil uang makan, ada juga yang beli aplikasi-aplikasi atau pesan online tapi ternyata itu bagian dari buat kehidupan. Perbedaannya itu sih, Nak. Oh, baik, Bu. Gitu. Kalau saya pengen bertanya juga, Bu. Gimana tuh? Jadi biasanya kalau mahasiswa lama tuh literasi finansialnya bagus, apakah benar sih, Bu? Enggak juga. Enggak juga. Soalnya di zaman orang tua saya tuh biasanya sudah dari kecil tuh dititipin lebih baik beli emas, Bu.
daripada. Nah, kan itu berarti udah ada ke arah-arah investasi tuh, Bu. Sedangkan kalau misal zaman-zaman sekarang, jangankan investasi ya, Bu, mungkin emas tuh gimana sih cara belinya? Oh iya. Kayak gitu. Belum banyak ya. Padahal di zaman sekarang mungkin banyak aplikasi-aplikasi finansial yang menunjang itu semua ya, Bu. Sebenarnya banyak kalau kita bisa milih-milih ya. Tapi jangan sampai bodong juga ya aplikasinya. Jangan investasi bodong, betul sekali. Iya, Bu. mungkin kalau perbedaannya itu ya, kalau zaman dulu tuh mungkin karena kami uangnya ya tadi tuh uangnya cash semua. Bener, Bu. Jadi kami bisa lihat uang kami itu berapa. Bayang nggak, Nak? Kalau sekarang kan mungkin uangnya di digital semua. Jadi kadang merasanya seperti ada terus. Uang tuh kayak ada aja, padahal mungkin nominalnya di saldo mungkin sedikit, nggak sebanyak itu. Tapi betul. kalau zaman dulu kan kita emang beneran megang cash, jadi ibu megang 200.000 ya, oh uangku tinggal 200.000 nih. Jadi bener-bener nyata ada, jadi kami harus 200.000 ini harus kuat buat sebulan, gimana caranya ya. Ini perbedaannya itu aja sih, Nah. Ditambah lagi sekarang itu udah ada SP letter, Bu. Nah itu nah itu juga ya, kalau kurang bijak menggunakannya mungkin bisa terjerumus ya. Dan semoga mahasiswa kita nggak ada yang terjerumus ke sana. Betul, Bu. Kalau Ibu lebih baik tidak menggunakan SP letter ya, Bu? Kalau saya enggak sih. Tadi tuh menggunakan reward, kalau misalnya emang ada yang mau dibeli, saya harus melakukan sesuatu dulu nih sambil nabung. Jadi biar nanti ketika barang itu udah terkumpul uangnya, udah selesai juga pengerjaannya, bisa langsung beli tanpa perlu kredit tadi. Oke. Mungkin tadi udah tantangannya sama perbedaan di antara mahasiswa lama sama mahasiswa baru sekarang. Sekarang saya pengen nanya pengalaman Ibu, apakah Ibu pernah melihat mahasiswa yang terkena masalah finansial gitu, Bu? Mahasiswa ada, tapi mungkin Ibu ya pasti tidak akan menyebutkan nama ya. Dan itu juga belum tentu mahasiswa sini juga, karena kan Ibu pernah ngajar di tempat lain. Itu memang ada beberapa yang cerita masalah finansial. Nah, tapi ini cerita yang sangat Ibu ingat karena cukup mengharukan buat Ibu pribadi. Jadi ketika dia sedang kekurangan atau kesulitan finansial, itu Ibu lihat bahwa anaknya itu jago edit, jago desain, sama jago bikin video itu loh, Nak. Nah itu Ibu suruh panggil, Nak sini, kamu ini ya suka ngedit di Canva, di apa? Bacanya apa? CapCut. Oh iya, CapCut, Bu. Itu kan jago. Terus kamu bisa ngedit. Bu sering lihat story-nya nih, kamu bagus ngedit-ngeditnya. Iya sih Bu, bisa sih Bu. Tapi ya masih belajar sendiri gitu kan, namanya nyoba-nyoba ya. Mungkin kalian juga nyoba-nyoba. Ibu ajak lah. Oh kalau kamu bagus ngeditnya, ikut Ibu yuk proyekan, bikin something. Pokoknya ada bikin something. Dan itu fee-nya semua Ibu kasih ke dia. Dari situ ternyata dia baru sadar, oh ternyata saya jago nih di desain, di editor. Dan barusan banget kemarin pas lebaran anaknya menghubungi Bu sekarang saya jadi freelancer desainer, kliennya orang Jerman, pokoknya orang luar lah, bayar pakai dolar. Itu menurut Ibu, wah ternyata mahasiswa yang kekurangan finansial atau kesulitan, saat dia sudah tahu passionnya apa, sudah tahu apa yang dia yang bisa dia kerjakan untuk menghasilkan uang, itu bisa loh diarahin. Yang penting kalian bisa explore aja nih, saya jagonya di mana ya. Terus kalau memang sulit nyari peluangnya, itu bisa curhat dengan dosen atau dengan teman sendiri, yang mana tahu tiba-tiba ketemu jalan keluarnya, diarahkan gitu loh. Oh ini kamu butuh networking, ya udah yuk Ibu kenalin ke siapa. Atau kamu butuh apa, butuh modal apa, ya Ibu anterin buat beli apanya. Itu contoh nyata. Ada yang kekurangan dan dia pas dia sadar dia bisa desain, langsung dia seriusin di situ gitu. Mungkin dari permasalahan Ibu, mungkin dari mahasiswa ini, apalagi ilmu komputer, kesusahannya itu dalam menyampaikan, Bu, ke orang lain, malu, dan kembali ke skill komunikasi yang kata Ibu tadi di awal dia omongin. Iya. Itu untuk ini ya, untuk mungkin bisa mengubah pandangan kalian untuk takut bicara. Ini juga Ibu mau mengajak teman-teman Kemalkom yang lain juga, mungkin bisa dari sekarang kita build relationship atau build trust antara mahasiswa dan dosen. Itu kita bisa posisikan kapan kita sebagai mahasiswa dosen, kapan kita sebagai teman. Jadi Ibu kan dari dulu juga selalu memposisikan, oke, kalau bukan di kelas, Ibu adalah teman kalian. Jadi kalian juga kan pasti pernah ngerasain dong ya, saya mau curhat ke orang yang udah saya percaya. Nah, kami di sini juga pengen jadi orang yang kalian percaya. Jadi kalau misalnya kalian sudah menemukan, oh saya nyaman nih ngobrol dengan dosen A, ya
silakan gimana cara ngobrolnya dengan beliau, ceritakan, ngobrol-ngobrol. Jadi seakan ngobrol sama teman aja, bukan sesama, bukan dengan dosen yang mungkin sudah profesor atau sudah guru besar seperti itu sih. Jadi posisikan kalian kalau memang susah berkomunikasi, coba cari orang yang bisa kalian nyaman ngobrolnya. Baik, jadi untuk warga-warga Kemakom yang punya masalah, boleh ini curhat ke Ibu Latifah nih ya. Kalau emang teman nggak ada yang satu frekuensi, boleh diceritain ke Ibu Latifah nih. Ibu Latifah ini terbuka ya Bu? Terbuka insya Allah. Terbuka insya Allah Ibu. Oke, untuk pengalaman pribadi nih Bu, kita balik lagi ke masalah finansial tadi Bu. Oke. Untuk pengalaman pribadi, aku tuh kalau budgeting untuk perharian tuh susah banget Bu. Jadi gimana sih Bu cara menyiasati budgeting ataupun pengeluaran harian ini Bu agar tetap bisa fokus sama tujuan finansial itu kita itu? Kalau per harian terlalu spesifik ya. Oh, terlalu spesifik. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau per harian tuh dulu tuh Ibu pakai sistemnya Ibu patok kalau untuk makan sehari itu misalnya 60 sekali makan 20 kan, nggak tahu sekarang masih dapat 20.000 sekali makan. Bisa. Jadi atau mungkin kita pakai 100 itu udah buat makan, sama mungkin kalau yang ngelaju tuh apa ya, yang berangkat pulang pakai motor termasuk bensinnya. Tapi kalau Ibu dulu biasanya per minggu. Jadi per minggu itu Ibu hitung seminggu itu untuk makan itu Ibu budgetin gak nyampe 700 sih, paling 500. Itu untuk seminggu untuk makan. Jadi karena Ibu juga makannya nggak 3 kali sehari. Karena Ibu juga kadang makan tuh cuma 2 kali, paginya tuh mungkin buah-buahan aja. Kan suka ada tuh yang dijual 5 ribuan ya di pinggir-pinggiran, buah-buahan atau apa kayak oatmeal gitu. Tapi kalau teman-teman yang makan 3 kali sehari, selain kalau bisa jangan terlalu apa ya, picky itu bukan berarti nggak sayang sama diri sendiri ya. Tapi kalau bisa carilah makanan yang cukup kenyang, cukup sehat. Jadi jangan, nggak perlu yang merek-merekan. Kalau misalnya alternatif yang lebih murah, pilihlah yang lebih murah, lebih sehat. Tapi kalau untuk yang selain makan kayak kebutuhan pribadi apa, balik ke prioritas. Dilihat-lihat misalnya, oh saya hari ini udah makannya udah banyak nih, tapi saya perlu beli something, perlu beli sesuatu. Coba dipikir lagi plus minusnya. Kalau saya belinya besok masih bisa nggak ya? Nanti besok pikirin lagi, saya udah butuh belumnya sekarang. Terus aja, kalau udah 10 hari atau udah seminggu ternyata masih nggak butuh, berarti memang nggak perlu dibeli. Karena merasa belum butuh. Kebayang nggak? Kebayang. Oh baik. Berarti kita harus memikirkan kebutuhan kita ini Bu, apa? Harus prioritas. Kayak tadi kan kebutuhan atau keinginan ya? Kebutuhan atau keinginan Bu. Mungkin cuma ingin-ingin aja itu, cuma apa ya? Cuma nafsu sesaat ya. Aku lapar mata nih pengen beli ini, padahal ternyata pas dipikir-pikir, oh ternyata belum butuh. Karena mungkin di era digital seperti ini, ego manusia ataupun mahasiswa semakin tinggi ya Bu. Nah iya. Mau beli barang-barang branded, ataupun style sekarang yang paling terkenal culture atau skena itu Bu. Oh, apa itu? Ibu belum pernah dengar. Ada nggak di sini? Nah itu pun mungkin beli baju ataupun celana seperti itu kan termasuk kegiatan konsumtif ya Bu. Nah kayaknya kurang baik untuk budgeting harian ya Bu. Oh iya kalau untuk harian. Tapi itu tetap bisa dibeli, asalkan bisa dibeli. Ada rewardnya. Oh benar sekali Bu. Tantang diri sendiri, kalau saya pengen beli barang mahal itu, saya harus melakukan sesuatu. Tantang diri sendiri. Paling gampang kan tadi tugas. Iya betul. Yang lainnya ya misalnya kalian kayak, saya akan beli barang itu kalau saya udah beresin kamar. Itu juga hal lain yang mungkin, apalagi nih yang ngekos nih, yang jarang-jarang bersihin kamar, coba tantang diri sendiri, nanti rewardnya adalah barang yang ingin kalian beli itu. Berarti perencanaan keuangan ini berpengaruh sangat besar ya bagi kehidupan kita semua ya Bu? Iya dong. Pasti. Kalau menurut Ibu, seberapa penting perencanaan keuangan ini Bu? Karena Ibu udah mengatur budgeting ini dari usia mahasiswa sampai mungkin sekarang masih mengatur. Masih sekarang nambah satu. Bukan diri sendiri tapi budgetin suami juga. Dan pertanyaannya gimana itu berdampak untuk hidup Ibu di masa depan? Oke, terima kasih. Nah itu memang tidak bisa bohong ya, kalau uang kan memang sumber segalanya. Kita memang bisa hidup tanpa uang, tapi dengan uang bisa hidup lebih baik dengan perencanaan yang matang. Nah memang penting sekali karena memang kita apa ya, aset yang paling murahnya aja kan kita butuh beli kayak air putih. Iya. Kan kalau oksigen untungnya masih gratis ya. Nah untuk
keuangan itu memang kalau ibu taruh di ranking bisa dibilang keuangan itu nomor 1 setelah pendidikan. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan kita pribadi karena nanti dampaknya itu bisa positif buat yang lain-lain. Misalnya kalau kalian belajar, pasti lebih tenang nggak kalau misalnya udah tenang, oh saya udah punya nih budgeting buat makan hari ini dan besok, berarti kelas hari ini lebih tenang. Juga misalnya kayak mau UAS nih, tapi misalnya lagi sulit ekonomi, nanti kan takut ngerjain UASnya jadi malah kepikirannya besok makan apa ya, nanti sore makan apa ya. Nah itu yang harapannya kalian tidak merasakannya. Jadi kalau untuk pertanyaannya penting apa enggak ya penting sekali. Sangat penting ya Bu. Sangat penting. Karena nanti kalian juga kalau udah kerja kan bakal dapat uang kan. Nah itu gimana cara ngaturnya kalau belum terbiasa ngolah. Oke, baik Bu. Untuk perencanaan keuangan sendiri, apakah Ibu punya tips yang bisa langsung diterapkan nih? Habis teman-teman Kemakom nih nonton ini langsung bisa terapkan habis ini Bu. Apakah ada tips seperti itu Bu untuk mengatur perencanaan keuangan? Kalau zaman dulu kan ibu nulis ya, mungkin sekarang teman-teman, ibu sekarang udah nggak nulis soalnya nak. Ibu kalau boleh cerita sedikit, sekarang tuh ibu ngatur keuangannya itu pakai yang spreadsheet. Jadi itu ibu bikin sendiri. Kalau ibu share nanti ketahuan dong ya uang-uangnya. Nanti ibu kosongin dulu lah ya. Itu boleh. Nanti kalian coba bikin spreadsheet ininya kalian aja. Tapi usahakan ada kolom yang mengklasterkan itu pengeluaran untuk apa. Jadi misalnya kalian inget-inget, oh untuk makan pernah keluar tanggal berapa. Nah nanti kalian coba bikin chartnya, si pie chartnya itu untuk melihat, oh ternyata bulan kemarin saya paling banyak pengeluarannya di mana. Itu bisa dilakukan dari sekarang karena itu jujur setelah bertahun-tahun ibu menikah itu sangat membantu. Jadi ketika kita tahu pengeluaran kemarin itu kita pakainya buat apa, itu bisa membantu kita untuk memutuskan kita bulan ini mau bagaimana. Misalnya kalau bulan lalu saya makannya kebanyakan, terus ternyata ada efek negatifnya di kita, misalnya mohon maaf berat badan jadi lebih tinggi atau malah pernah keracunan mungkin karena asal makan. Nah itu berarti bulan depan dikurangi budget makannya. Baik. Mungkin apalagi hal seperti itu tuh sekarang udah mudah dilakukan dengan artificial intelligence Bu. Iya betul, banyak ya pilihannya. Benar, tinggal menulis prompt langsung selesai Bu, seperti itu. Banyak. Kalau dari saya Bu, saya pernah mendengar dari YouTuber finansial kayak gitu bahwa mengatur keuangan tuh yang benar itu ataupun yang baik itu 50 30 20 Bu. 50%-nya untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, sedangkan 20% untuk tabung. Kalau menurut Ibu, apakah itu sangat efektif ataupun Ibu punya perhitungan lain Bu? Berapa persen? Kurang lebih mirip sih ya. Cuma mungkin perbedaannya yang 50 itu Ibu ada sisipin lagi 10%. Jadi Ibu 40 kebutuhan. Terus 30 keinginan tersier ya, maksudnya masuk jalan-jalan dan lain-lain, 20-nya tabungan dan 10 itu ibu simpan buat dana darurat. Jadi ada perbedaannya. Kalau 20 itu budget yang nanti akan digunakan dalam waktu dekat atau memang sudah diplotkan, tapi yang 10% ini yang benar-benar disimpan dan tidak diganggu gugat gitu. Kecuali memang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Itu sih perbedaannya. Perbedaannya. Menarik Bu, tadi Ibu bilang dana darurat ya Bu. Iya. Kadang-kadang mahasiswa sekarang juga literasi finansialnya mungkin ya kurang paham tentang dana darurat. Kalau menurut Ibu boleh dijelasin terlebih dahulu Bu, dana darurat itu seperti apa? Dana darurat kalau misalnya Ibu ya karena sudah rumah tangga itu kan kadang ada ya mungkin kalian juga kalau sakit, Ibu atau pasangan sakit atau keluarga besar ada yang sakit. Juga biasanya darurat itu mungkin hubungan dengan keluarga besar ya. Kalau misalnya ada kami harus berkunjung ke kota mana itu kan darurat jadi ambil dari sana. Kalau untuk mahasiswa sebenarnya ini bukan foreshadowing atau bukan berharap ada kejadian-kejadian aneh ya, cuma biasanya dulu itu ibu pernah nyatet kira-kira hal apa aja sih yang mungkin terjadi ke diri saya dan butuh uang cepat. Contoh kecelakaan, amit-amit nauzubillah min dzalik. Misalnya kecelakaan, jadi saya harus, misalnya ibu harus darurat ini buat kalau misalnya saya kecelakaan nanti bisa minta tolong ke teman, ini ya saya udah nyimpen buat dana darurat kalau saya kecelakaan atau misalnya tadi pernah keracunan makanan juga dan butuh langsung segera ke dokter. Jadi selain tidak merepotkan orang tua di rumah, juga teman yang bantu kita tuh bisa tahu harus bantu gimana. Baik. Atau daruratnya apalagi ya kalau mahasiswa ya.
Kalau mohon maaf ini mah ya, kalau kecolongan misalnya kan kita nggak ada yang mau kemalingan ya, cuma kan misalnya kemalingan atau barangnya ada yang jatuh, itu mungkin bisa kita simpan dana daruratnya buat yang hilang itu. Oke Bu, mohon maaf saya koreksi kalau saya salah tadi. Tadi Ibu bilang bahwasannya dana darurat ini penting karena Ibu sudah berkeluarga. Nah, kalau mahasiswa apakah nggak sepenting itu Bu menyimpan dana darurat? Kalau pribadi Ibu dulu waktu zaman kuliah sebenarnya nggak begitu nyimpen dana darurat ya, itu masuknya ke tabungan yang 20% tadi. Karena kan kalau Ibu paham mahasiswa itu apa ya, kalau yang darurat kan benar-benar nggak bisa yang gugat. Tapi kalau zaman Ibu mahasiswa kan kadang udah nyimpen tabungan tapi tiba-tiba keluar lagi buat apa. Jadi kalau Ibu pribadi memang kemarin tidak menyiapkan dana darurat, tapi kalau misalnya teman-teman mau silahkan di komitmen dari sekarang, tapi dana itu benar-benar tidak boleh diambil kecuali kalian ada nazarnya, misalnya ini ada darurat nggak boleh disentuh, tapi nanti ketika saya lulus boleh saya pakai buat keinginan, buat self reward. Kecuali mau seperti itu enggak, silahkan. Oke. Aku boleh nanya lagi Bu boleh, tentang apa namanya dana darurat juga ini Bu, apakah Ibu menyimpannya secara liquid cash ataupun Ibu masukkan ke reksadana emas atau obligasi dan sebagainya gitu Bu? Itu zaman kuliah atau sekarang? Zaman. Kita udah beda zaman ini. Oh iya ya Bu. Kalau zaman kuliah Ibu nabungnya di sini di tepi botol. Oh benar ya Bu. Jadi dulu Ibu nabung di botol tuh ada, bukan di botol sih, jadi dia kayak celengan tapi emang nggak bisa dibuka kecuali kalau pakai pisau, disembelih pakai pisau gitu. Nah itu dana darurat Ibu di situ. Alhamdulillah sampai lulus nggak dipakai sih, makanya Ibu pakai buat beli yang lain. Tapi kalau dulu kan masih berupa cash biasa ya, sampai ketika Ibu buka tuh uang lembarannya tuh udah kaku, udah bau uang, pokoknya udah ini untuk nggak dirayap. Tapi kalau untuk sekarang ya ada di bentuk lain seperti itu ya Bu. Dan tidak menutup kemungkinannya mahasiswa untuk belajar hal-hal seperti itu ya Bu. Ayo beli emas. Kalau untuk dana darurat tadi Bu, misalnya kalau kata Ibu tadi di zaman Ibu itu Ibu menabung sampai 4 tahun terkumpullah sekian Bu. Nah kalau sebagaimana kita tahu kan di Indonesia ini inflasinya sangat tinggi ya Bu. Iya, betul, nah apakah kalau sekarang masih relevan ya Bu menabung di duit cash seperti itu? Apakah kita harus pindahin aja dana darurat ke instrumen-instrumen investasi yang lainnya seperti itu Bu? Kalau misalnya jawaban Ibu secara pribadi ya, kalau jujur memang sebaiknya sekarang sudah diubah dalam bentuk investment, dalam bentuk emas, batangan atau perhiasan, batangan aja sih ya kalau ini, atau tadi reksadana investasi. Tapi itu kembali lagi ke kepercayaan diri kalian dan pengetahuan kalian juga, karena Ibu takut banget kalian mau coba investasi tapi belum terlalu banyak ilmunya, malah mohon maaf jadi hilang atau mungkin ruginya banyak, atau ya amit-amit kalau sampai ketipu ya, sampai malah jadinya ketarik jadi pinjaman online kayak gitu-gitu. Jadi Ibu dukung kalau teman-teman mau investasi, tapi dengan syarat sudah paham apa yang dilakukan. Kalau masih bingung, tabung cash dulu sambil belajar ilmunya. Karena cash juga ya mungkin kalau setahun mah belum terlalu turun mungkin inflasinya. Atau dalam bentuk-bentuk yang tadi sederhana tadi kayak bentuk emas. Kalau itu kan emang insya Allah nggak berubah. Bisa buat tabungan kalian buat nanti sudah berumah tangga juga. Iya. Berarti Ibu Latifani menyarankan agar paham dulu tentang instrumen investasi ini. Dan sepertinya untuk masuk ke investasi ini harus diperlukan dana darurat dulu ya Bu? Iya, harus ada dana dingin dulu. Dana dingin dulu, baru bisa masuk ke investasi ini. Oke Bu, kita pengen berandai-andai nih Bu, kalau seandainya Ibu itu balik lagi ke masa-masa kuliah Bu. Aduh. Masih muda ya Bu. Masih jadi rebutan Bu. Masih banyak tugasnya ya, setiap minggu. Iya, seperti itu juga Bu. Nah, apakah ada keputusan Ibu yang pengen Ibu ulang? Ataupun ada momen yang pengen Ibu ulang terkait dengan finansial ini Bu? Kalau terkait finansial mungkin salah satu yang sekarang Ibu sesali itu, dulu itu sebenarnya bisa aja tabungan Ibu itu beberapa Ibu manfaatkan untuk ikut pelatihan atau kursus. Itu baru kerasa sekarang ketika sudah lulus. Terutama yang bahasa Inggris dan kalau sekarang kan apalagi banyak bootcamp ya, banyak bootcamp online. Dulu sempat mikir kayak, aduh padahal sebenarnya dana mah ada gitu dulu mah ya, punya tabungan tapi kok kayak mendem gitu aja kan. Kalau Ibu ikut pelatihan kan minimal jadi ilmu sesuatu, jadi sertifikat lah gitu kan, minimal banget. Jadi
Kalau ibu boleh kembali ke masa kuliah dan harus mengulang, kayaknya itu sih yang ibu lakukan. Jadi tabungan ibu mungkin ada berapa persen buat ikut pelatihan, buat ikut sertifikasi, ikut kursus kayak gitu. Ya, Nah itu sih. mungkin Saya teman-teman Kemakom bisa mendengar saran dari ibu ya. Daripada uangnya di-spend untuk main ke Curug ya Bu, ke sering ya. gunung ya Bu, ke alam, lebih baik dialokasikan ke bootcamp seperti itu. Ya ke alam juga nggak apa-apa, Oh, ke alam jangan nggak tiap apa-apa ya, Bu? minggu. Atau ke alamnya kalau udah melakukan hal yang kalian puas ke alam. Bisa jadi salah satu reward juga yang tadi Iya. Ibu sampaikan ya Bu. Oke, baik. Kalau tadi Ibu balik ke masa kuliah, ada nggak keputusan Ibu yang kayaknya ini yang paling berdampak positif untuk hidup Ibu sampai sekarang, Bu? Oh gitu? Ada nggak ya? Apa ya? Mungkin berat sekali ini ya. Apa ya? Kayak keputusannya mungkin malah di awal ya, ketika memilih jurusan kuliah. Karena kalau ibu nggak masuk pendidikan ilmu komputer, nggak akan jadi guru, nggak akan belum tentu jadi dosen. Gitu. Tapi kalau semasa kuliah, keputusan ibu mungkin yang sekarang teman-teman lakukan di sini, ibu dulu ikut organisasi, dan itu sangat membantu ibu dalam menyadari diri bahwa ibu bisa mengembangkan skill komunikasi. Oh, dan itu, Bener nggak? iya benar. Bener. Oh, benar. Dan itu juga sebagai kayak investasi layar ke atas ya Bu? Nah ya benar, betul. Kan dengan organisasi ini kan Kemakom, atau sebenarnya nggak mesti Kemakom sih, nah di kelas juga kan meskipun di Kemakom tapi kan harus komunikasi dengan teman sekelas. Nah itu keputusan ibu untuk menjadi, kan di kelas pasti ada aja yang aktif ya, ada aja yang pendiam, ada yang aktif, tapi keputusan ibu buat aktif, ajak teman-teman yang pendiam itu buat ya kerja kelompok bareng, atau kita rayain ulang tahun teman bareng. Itu menurut ibu sekarang jadi berdampaknya ya ibu percaya diri bahwa ibu bisa ngomong gitu. Baik. Gitu. Balik lagi Bu ke tema kita finansial yang tadi. Kita udah kemana-mana nih ngomongnya Bu. Kita balik lagi mungkin di era digital yang diberi kemudahan seperti sekarang ini Bu. Ibu punya rekomendasi aplikasi yang bisa digunakan untuk mahasiswa dalam mengatur keuangannya Bu? Oh ini kita disponsori nggak? Wah, Nggak. kayaknya belum ya? masuk nih Bu, belum masuk. Silakan sponsor. Boleh ya? Kalau misalnya, karena ibu orangnya cari aman ya, dan ibu lebih suka sesuatu yang bisa ibu kontrol sendiri, jadi pakai spreadsheet aja. Tapi kalau misalnya teman-teman suka pakai aplikasi lain, rata-rata berbayar ya. Nanti silakan dibajetin lagi, itu ada beberapa kayak Dompetku, terus nggak apa lah yang lain. Rata-rata itu juga buat keluarga. Tapi kalau boleh saran sih, mending spreadsheet dulu aja. Karena itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Yang mungkin belum dipunya sama aplikasi, atau harus berbayar kalau pakai aplikasi. Kalau spreadsheet kan kita bisa, selain pertama budgetnya sesuai keinginan kita, kedua kalian juga belajar menggunakan spreadsheet, terus ada algoritmanya juga di situ. Ada data-datanya juga kan, jadi sekalian belajar ke ilmu komputerannya juga. Oh baik Bu. Gitu. Mungkin pertanyaan Kak tadi menjadi penutup untuk kita Bu. Oke. Mohon maaf ya Bu kalau misalnya ada kesalahan yang saya ucapkan selama tadi. Terima kasih kepada Ibu Latifahni atas kemauannya untuk mengisi di acara improv kali ini. Terima kasih juga sudah mengundang untuk Noval, teman-teman Kemakom dan mahasiswa yang lainnya. Ibu juga mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang mungkin sedikit menyentil atau menyinggung teman-teman sekalian, mohon dimaafkan, dan semoga tidak terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan di keuangan teman-teman semua. Oke, boleh kita bye-bye dulu Bu? Sama bye-bye sama teman-teman. Ada slogannya nggak nih? Ada slogannya kayaknya belum ada Bu. Belum ada, nanti kita bikinkan slogannya ya. Boleh Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Fahni ya Bu yang sudah mau mengisi di acara kali ini. Oke teman-teman, mungkin kita sudah lihat ya saran dari Ibu Latifahni dalam mengelola pengelolaan keuangan. Maka dari itu kita ambil kebaikannya, kita buang misalnya ada keburukannya. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua, amin. Semoga Ibu Latifahni bisa berdampak lebih luas untuk masyarakat yang lebih banyak, amin. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe biar kita bisa mengelola keuangan dengan baik sebagai seorang mahasiswa. Stay tune di YouTube Kemakom and see you in the next video.